Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terdengar suara saya? Waalaikumsalam. Malam. Malam Dok, mantap. Nah, kedengeran ya. Oke. Selamat datang kembali setelah 2 hari lalu kita punya podcast, tapi minggu ini kayaknya emang padat banget jadwalnya gara-gara Dr. Afdi nih guys. Jadi Dr. Afdi menghubungi semua Gara-gara pembicara. saya. Iyalah, soalnya pada numpuk semua, jadinya kita kerja keras panitia hari ini. Tapi nggak apa-apa, semuanya pasti yang berikan malam ini insya Allah bermanfaat buat kita semua ya. Ngetes juga dikit, ternyata kita bisa menjalankan ini sama. Terima kasih Dr. Afdi. Nanti saya traktir deh. Ya, Baik, welcome back to the podcast Dr. B The Vet Show number 19 ya. Jadi berjalan sekitar 3-4 bulan tapi kita udah bisa bikin 19 podcast. Wow, ini alhamdulillah terima kasih juga buat seluruh pemateri yang telah berkenan untuk berbagi ilmunya sama kita di Dr. B The Vet Show. Dan acara podcast Dr. B The Vet Show ini juga disponsori oleh tentu saja sponsor-sponsor kita yang paling kita cintai ya. Ada MK Vet, Friend of Vets and Pets, dan juga dari Iskan, dari Sister Pet Indonesia, dan juga Elanco Animal Health Indonesia, serta Acik Vet. Nih, jadi para sponsor kita ini telah menyediakan door prize ya, nanti sebelum materinya dimulai kita akan berikan pre-test ya untuk 6 orang yang beruntung ya, paling cepat paling benar jawabnya kita akan berikan door prize dari para sponsor. Dan juga tak lupa dari Acik Vet yang memberikan diskon kalau nggak salah sekitar 10% hingga pemesanan kaosnya esok hari ya, H+1 setelah hari ini. Baik, untuk podcast ke-19 malam hari ini, nah ini temanya yang sedang lagi hangat banget nih, Dr. Afdi cocok banget carinya pematerinya ya, gara-gara dia yang terduga gitu kan. Entah nanti kita cari tahu bener apa enggak sih sebenarnya si hewan yang satu ini tuh menjadi sumber dari segala masalah yang kita hadapi malam hari ini ya. Saya juga masih antara percaya nggak percaya gitu kan. Nanti kita akan dengar pemaparannya dari pemateri kita. Layakkah mereka di kelelawar hitamkan gitu kalau di grupnya Dr. B The Vet Show. Jangan lupa untuk juga memfollow akun Instagramnya Dr. B The Vet Show dan juga pemateri kita @desraidita ya. Dan jangan lupa untuk juga memfollow serta mention akun-akun Instagram dari sponsor kita. Ada @mkvet, ada @sobatbrontal, ada @iskan.id. Jangan lupa ya, langsung bikin update statusnya, WhatsApp-nya, Instagram-nya, langsung digeber ya, supaya kita Dr. B makin terkenal gitu kan. Dan juga yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe akun YouTube channelnya Dr. B The Vet Show yang pada saat ini telah mencapai 1.130 subscribers. Wih, terima kasih banget. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan coba panggil dulu pemateri kita malam hari ini yang akan membawakan tema tentang karakter biologi kelelawar sebagai reservoir virus, yaitu Dr. Hewan Desraini Hanadita, MSI. Selamat malam, Dok Desraini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Binol, Dr. Afdi, Dr. Dermawan, dan dokter-dokter kolega sekalian. Ya, Oke, ini alhamdulillah. Ya, background-nya mantap banget nih, Dok. Iya, saya bikin sendiri ini. Iya, dia pasti tahu gitu kita minta bikinin juga ya untuk malam hari ini. Alamoda. Bisa jadi tim kreatif habis ini ya. Tim kreatif lah, cocok nih. Soalnya salah satu tim kita ada yang mau terbang ke Arab nih. Kayaknya cocok juga nih kita pekerjakan ya, Dr. Afdi ya. Nanti bisa kita ngomongin di belakang. Orangnya ada nggak di sini? Mahal dok, honornya kan udah dokter dok. Oh iya dokter ya, waduh. 3B Soalnya ya, kalau 4B ya. Iya, dokter B ini dibayarnya pakai pahala doang soalnya. Justru itu yang nggak akan putus-putus kan amal jariah. Nah, siap, luar biasa nih, subhanallah sekali, masya Allah. Ya, jadi kolega semua, Dr. Desraini Hanadita ini dulu adalah adik kelasnya saya dan juga Dr. Putra, tapi ternyata gelarnya lebih berderet sekarang, kalah kita. Seangkatan saya. Gelarnya. Nah, seangkatannya sama Dr. Afdi gitu ya. Jadi dikerjain sama Dr. Afdi, Dr. Desraini ini untuk memberikan materinya. Tapi ya memang kita rasa sangat diperlukan sih ya materi tentang kelelawar ini, karena juga jarang ya penyakit yang disebabkan oleh kelelawar ini ada banyak. Kalau nggak salah ada hantavirus, dan yang terakhir ini ya si SARS-CoV-2 ini juga. Apakah nanti kita kupas tuntas bersama Dr. Hewan Desraini Hanadita, MSI. Sudah siap dok ya?
Ya, insya Allah. Oke, sebelum kita mulai, saya akan tampilkan dulu kurikulum vitae dari Dr. ini Hanarita. Silakan disimak. Ya, demikianlah kurikulum vitae dari Dr. Hewan Desraini Hanadita MSI. Dia merupakan alumni FK IPB. Kalau dia tadi S1, S2, S3-nya di FK IPB juga, S2, S3-nya tentang ilmu faal dan juga khasiat obat. Kemudian tadi kalau dilihat IPK-nya, wow itu outstanding semua tuh ya. Luar biasa. Kita kalah jauh, Dr. Putra. Di atas 3,5 buat Jangan ini. dibandingkan. Jangan dibandingkan. Makanya dia Jangan jadi dibandingkan, dokter, ya. kita jadi host, dia jadi dokter, makanya itu. Ya, kalau saya sih jadi bos dong. Kalau yang di bawah 3 biasanya jadi bos, kalau yang di atas 3,5 tuh jadi dokter aja gitu kan. Oke, Dokter Dita, kalau kita lihat tadi ada fokusnya banyak tentang ilmu faal, khasiat obat, bahkan anatomi, histologi, dan sejak 2016 kalau nggak salah tadi saya lihat publikasinya sudah mulai fokus terjun ke dunia perkalongan ini. Kenapa? Gitu, kalau boleh cerita sedikit. Ya, jadi tahun berapa ya? 2014-2015 ya. Jadi kebetulan saya dapat kesempatan untuk mengikuti beasiswa S2 langsung S3 ya, pendidikan magister pendidikan menuju doktor sarjana unggul begitu. Jadi memang programnya itu S2 lalu langsung S3. Nah, kebetulan itu profesor saya itu Profesor Sri Hadi Agung Priyono. Beliau memang proyeknya itu memang sedang bekerja dengan kelelawar gitu. Dan kami ada 3 orang saat itu. 2 orang ini diserahkan bekerja dengan kelelawar dan 1 lagi bekerja dengan landak gitu. Jadi kalau saya ditugaskan untuk mempelajari organ kekebalan ya, karena basicnya morfologi fisiologi, jadi lebih ke organnya begitu. Dan ada teman saya 1 lagi ini kebetulan hadir juga, Dr. Anissa Rahma, itu mengulik bagian jantung dan pembuluh darahnya gitu. Jadi kami ini sama di kelelawar juga. Ya, di kelelawar juga. Oke, wow. Jadi ntar kalau misalnya ada yang kurang-kurang kita butuh lebih lanjut bisa juga nih sama dokter Anissa Iya, Rahma ya. bisa Jadi dipanggil.
Jadi di Dr. sini. Desraini ini ya bersama ibu dan bapaknya jadi keluarga dosen nih, salut banget. Hebat Ya, semuanya begitulah bisa berbagi ilmu takdirnya. semua. Jadi nggak jauh-jauh ya. Oke, Iya. sekarang Dr. Desraini ini bekerja sebagai dosen di sekolah vokasi. Dan sebelum kita mulai ya, jadi bersiap dulu karena sudah dipersiapkan soal pretestnya, ada 5 soal. Ini kayaknya nggak seperti biasanya, rada susah kelasnya. Tapi tetap pilihannya boleh cap-cip-cup ya. Ada multiple choice. Saya akan dahulukan di grup FED membernya Dr. B. The Face Show. Ya, 1, 2, 3. Dan di chat room di Zoom. Oke, silakan Dok, diklik linknya, pretestnya. Langsung kita berikan waktu 3 menit untuk menjawab 5 soal pretest dari Dr. Desraini Hanadita. Oke, sambil saya akan melihat hasilnya. Nah, itu soal pertama, kelelawar termasuk kelas A atau kelas B nih, Dr. Putra? Kelas Bantam itu kayaknya. kelas A, kelas B. Kelelawar termasuk ordo. Wah, ini mesti rada mikir dikit nih. Ayo buka Lagam Google. atau apa? Saya juga baru tahu nih lagomorfa ini, Dok. Kemudian Kemudian yang kata kencang menang. Nah, ya betul. Faktor internet itu sangat mempengaruhi ya. Nah, ini sudah ada jawaban-jawaban masuk nih. Ada Dr. Meita, Dr. Nora Agustina, yang lain. Nah, Dr. Anissa Rahma juga ikutan. Dr. Yuli Nugroho, ayo silakan kita kasih waktu 1 menit lagi ya untuk mengerjakan soal karena ini door prize-nya lumayan, ada 6 buah ya dari MKVET, Iskan Sistar Pet World, Elanco Animal Health Indonesia dan juga dari Acupvet. Jadi kalaupun nggak 5-5-nya benar, paling nggak nanti yang 4 dari 5 pertanyaan bisa jawab benar, yang paling cepat kita akan prioritaskan selanjutnya begitu. Oke, sudah ada banyak yang masuk pertanyaan, nanti akan kami keep dan kita akan langsung olah. Setelah sebelum diskusi akan kita sampaikan hasilnya, siapakah 6 pemenang yang akan mendapatkan pretest dan mendapatkan door prize menarik dari sponsor kita. Ya, oke, Dr. Desrai sudah siap memberikan materinya? Ya, insya Allah siap. Oke, siap. Ya, podcast ke-19 Dr. B. The Face Show, karakter biologi kelelawar sebagai reservoir virus yang disampaikan oleh Dr. Hewan Desraini Hanadita MSI. For the next 30 minutes, the time is yours. Silakan, Dr. Dita. Bentar ya. Oke. Ya, maaf, apa terlihat slide-nya? Jelas, Dok. Oh, oke. Terlihat Udah, dok. Dok. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para kolega sekalian. Alhamdulillah ya, saya bersyukur diberi kesempatan oleh Dr. Afdi, Dr. Binol, dan Dr. Darmawan untuk berbagi melalui podcast yang memang saya udah sering lihat nih di media sosial nih. Wah, ternyata saya diundang juga, alhamdulillah gitu ya. Dr. B The Vet Show. Nah, saya akan berbagi mengenai materi dasar dari disertasi saya. Judulnya karakteristik biologi kelelawar sebagai reservoir virus. Ini yang sekarang sedang ramai ya karena berkaitan dengan pandemi COVID. Oke, yang pertama, jika kita dengar kelelawar itu apa sih yang terlintas di kepala kita? Biasanya itu kan, kelelawar itu seram gitu ya. Kelelawar seram, penghisap darah. Zaman dulu kan gambar-gambar ilustrasi Dracula itu berubah menjadi kelelawar gitu, vampir begitu ya. Terus juga sekarang ramai kan kelelawar ini reservoir virus. Wah, jadi semakin menyeramkan lagi gitu ya. Jadi kelelawar ini benar-benar momok gitu bagi masyarakat saat ini, sudah seram, bawa virus lagi gitu. Nah, memang kelelawar ini kita sudah tahu sejak lama itu memang membawa berbagai macam virus zoonotik berbahaya. Namun dia tidak menunjukkan adanya gejala sakit gitu.
Jadi biasanya virus yang dibawa kelelawar ini menular ke hewan-hewan yang dipiara gitu, hewan-hewan domestik. Lalu baru menular ke manusia sehingga muncullah wabah penyakit zoonotik gitu. Jadi memang serem ya, memang penyakit yang dibawa oleh kelelawar ini gitu. Penyakitnya ada rabies, Ebola, Marburg, SARS, Hendra, Nipah, dan kebanyakan itu memang mematikan bagi manusia. Nah, walaupun image-nya yang menyeramkan dan juga dia membawa virus-virus berbahaya, tetapi kelelawar ini sebetulnya sangat diperlukan di alam kita. Kelelawar ini menjadi spesies kunci, terutama pada tumbuh-tumbuhan di hutan. Gitu. Kelelawar ini memiliki peran penting, khususnya pada tanaman-tanaman yang nokturnal penyerbukannya seperti durian gitu. Jadi memang ada kasus di mana ya, di Kalimantan apa di Malaysia ya, saya lupa itu memang terjadi penurunan produksi buah durian di hutan di tempat itu, saya lupa daerahnya. Itu karena kelelawar yang berada di situ populasinya menurun begitu. Jadi tanpa kelelawar kita tidak bisa menikmati durian. Lalu juga kelelawar ini memakan biji-bijian, memakan buah-buahan. Dan karena kelelawar ini harus terbang, jadi kelelawar ini langsung mengeluarkan apa yang dimakan langsung defekasi begitu, agar tubuhnya ini ringan gitu. Jadi dia tidak banyak mengumpulkan makanan di perut ya. Mungkin seperti saya dan Dr. Afdi itu pencernaannya lama. Kalau kelelawar ini cepat masuk keluar gitu dalam bentuk biji gitu. Jadi dia berperan untuk menyebarkan biji-bijian di hutan gitu. Lalu untuk kelelawar pemakan serangga itu sangat penting untuk kontrol serangga. Di negara-negara luar mungkin sudah banyak udah familiar ya, kalau ingin mendapatkan pest control mereka memasang rumah-rumah khusus untuk kelelawar pemakan serangga agar pertaniannya tidak diganggu oleh hama gitu. Oke, ini yang tadi di kuis ya. Kita kenalan dulu nih sama kelelawar gitu. Kelelawar ini termasuk kelas mamalia. Ya, sebenarnya apa ya, kelas mamalia ini mungkin karena kelelawar ini tidak terlalu familiar dulu sebelum pandemi, itu ada juga dokter hewan yang nanya ke saya, oh kelelawar itu mamalia ya gitu. Saya pikir burung gitu. Oh jadi memang kurang gitu ya knowledge mengenai kelelawar itu, memang harus banyak kita sosialisasikan. Jadi kelelawar itu mamalia. Jadi kelelawar itu melahirkan, dia tidak bertelur. Memang dia terbang kayak burung, tapi dia tidak bertelur. Lalu termasuk yang tadi nih, ordo Chiroptera. Nah, dulu sebelum saya mulai penelitian, saya pikir kelelawar ini tikus terbang gitu. Saya pikir dia mungkin rodensia ya, tikus terbang gitu. Tapi ternyata tidak, dia termasuk ordo tersendiri, yaitu ordo Chiroptera. Terus tadi Dr. Bino tanya, Lagomorpha itu apa? Lagomorpha tuh ordonya kelinci gitu. Jadi dia bukan termasuk Lagomorpha, bukan rodensia, bukan juga kalau lihat dari mukanya kan kayak mungkin primata ya, ada yang nganggap primata. Tidak, dia Chiroptera, dan secara genetik itu dekat dengan Perissodactyla. Perissodactyla itu bangsa-bangsa kuda ya, bangsa kuda, bangsa badak itu. Perissodactyla secara genetik. Dan uniknya kelelawar ini subordonya itu banyak dan memakan segala, maksudnya banyak jenis makanannya begitu. Jadi yang megabats ini, Enterochiroptera ini pemakan tumbuhan, ada yang pemakan buah, pemakan nektar begitu. Lalu yang Chiroptera atau microbat ini pemakan daging, pemakan serangga, dan juga ada peminum darah atau kita sebut vampir. Jadi bukan penghisap darah ya, dia peminum darah karena dia merobek dulu kulit mangsanya, baru setelah mengalir dia jilat itu darahnya. Jadi dia tidak menusuk dan menghisap kayak nyamuk gitu, tidak ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kelelawar itu kita anggap kan seram, bawa penyakit. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, sebenarnya dia lucu juga gitu. Dia imut, ya kan? Apalagi ini nih, kelelawar pemakan buah. Jadi ada bedanya pemakan buah sama pemakan serangga. Pemakan buah itu tidak terlalu mengandalkan ekolokasi.
Jadi dia mata, telinga, hidung, mata dan hidung maksud saya, mata dan hidungnya tuh terbentuknya sempurna gitu, bagus. Karena memang dia membutuhkan penciuman dan penglihatan untuk mencari, oh ini buah nih, oh ini nektar nih gitu. Nah, beda sama pemakan serangga. Pemakan serangga tuh memang agak lebih serem, soalnya kupingnya tuh panjang-panjang, telinganya panjang-panjang gitu. Nah, yang pemakan buah nih cenderung lucu-lucu. Nih kayak ini, terus ini kan bisa dipeluk gitu. Nah, ini juga dikasih susu, dikasih minum. Nah, ini ada yang segala berkedip, segala wink. Dan kelelawar ini dia itu sifatnya tidak agresif gitu. Jadi pengalaman saya waktu penelitian, jadi kelelawar itu dikandangkan bersama, lalu kita mau ambil satu gitu. Mau ambil satu, kita pegang begini, dia nggak gigit gitu. Coba bayangkan kalau kucing liar ya, tangan kita masuk pasti habis gitu. Nah kalau kelelawar itu dia tidak mengejar tangan kita, dia temannya diambil dia biarin aja, dia malah minggir gitu. Dan pun kalau kita angkat begini, dia tidak berusaha menggigit atau bagaimana. Jadi kelelawar itu sebetulnya baik ya, soft gitu. Jadi tidak semenyeramkan yang dipikirkan orang-orang begitu. Nah ini juga lucu. Saya dapat dari ini Australian Vet Clinic ini. Jadi mungkin di Australia sudah banyak ya yang menangkarkan kelelawar dan ada jenis yang putih seperti ini. Mungkin dia albino atau apa saya kurang tahu, tapi lucu gitu. Nah ini yang contohnya pemakan serangga atau pemakan daging ya. Jadi karena dia menggunakan ekolokasi, maka dia memerlukan corong di telinganya untuk menangkap ekolokasi yang dipantulkan. Seperti itu. Tapi ini lucu juga ya. Menurut saya sih lucu gitu. Jadi imut lah kelelawar ini. Nah ini contoh yang lain lagi. Di hidung dan telinganya berwarna kuning yang mengandung pigmen karotin. Ya, jadi warna putih ini imut kalau menurut saya begitu. Nah, jadi setelah melihat kelelawar tadi, mungkin jadi terbayang ya image kelelawar itu tidak semenakutkan yang digambarkan orang-orang begitu. Dan berkaitan dengan perannya sebagai reservoir virus, ini kita mulai masuk ke materi ya. Jadi peran kelelawar sebagai reservoir virus itu sangat berkaitan erat dengan karakteristiknya, karakteristik biologinya gitu. Jadi kita kupas satu-satu. Yang pertama, kelelawar ini merupakan ordo Ordohiraptera dengan jumlah spesies yang sangat besar. Jadi artinya virus itu bisa berpindah-pindah gitu di antara spesiesnya. Jadi kelelawar ini memiliki 1.400 spesies yang merepresentasikan 20% spesies mamalia. Jadi sangat besar dan juga tersebar di mana-mana, bisa di gunung, bisa di pantai. Kelelawar ini tidak ditemukan kecuali pada ketinggian yang ekstrim. Gitu. Jadi bayangkan ya, virus bisa pindah-pindah nih antar spesies kelelawar. Jadi virus yang beredar di kelelawar itu banyak pengalaman. Gitu. Kalau diibaratkan dengan orang magang, dia bisa ke perusahaan ini gitu dalam satu bidang ya kan. Jadi berpengalaman banget lah virus yang dibawa kelelawar ini gitu. Yang kedua, ini kelelawar ini satu-satunya mamalia yang dapat terbang dan luar biasa terbangnya itu bisa melintasi samudra dalam waktu 1 malam ini pada Theropus gitu. Jadi dari mana ini? Ya menuju Australia ya. Jadi melintasi nih samudra ya dari Papua ke Australia. Nah, jadinya kelelawar ini menjadi kendaraan yang tepat bagi virus untuk menyebar dengan geografi yang luas gitu. Nah, ini berkaitan sama kuis tadi juga gitu ya. Jadi kelelawar ini unik ya, mamalia yang terbang. Mamalia itu kan beban metaboliknya itu sebetulnya sangat tinggi ya, karena dia itu kan ada estrus, ada bunting, menyusui begitu. Tapi dia bisa terbang gitu. Jadi tubuh kelelawar itu sudah sedemikian rupa beradaptasi dengan kemampuan dia terbang dan dia bisa membawa virus begitu. Jadi kelelawar ini memiliki membran sayap di antara ini jari ini, di antara jari-jarinya yang seperti parasut gitu. Jadi dia terbang mengandalkan tekanan udara ke atas dan juga dia punya mekanisme pergerakan dari tangannya.
gitu. Jadi lebih rumit dibandingkan dengan burung gitu. Lalu kemampuan terbang kelelawar itu juga menjadi kunci bagi kelelawar sebagai reservoir virus. Karena ini tadi saya sebutkan bahwa mamalia itu metabolismenya tinggi kan, dan dia perlu terbang gitu. Jadi saat kelelawar pertama terbang itu laju metabolisme meningkat sedemikian rupa. Itu teman saya itu Dr. Anissa Rahma mengkaji itu bisa sampai 3.000-an per menit kalau tidak salah, bisa betul-betul tinggi begitu. Jadi metabolisme juga meningkat gitu. Nah pada saat metabolisme meningkat tajam sekali ya, maka suhu tubuh juga akan langsung meningkat dan itu bisa dikategorikan sebagai demam. Nah kondisi demam ini seperti pada mamalia pada umumnya itu mengaktifkan sitokin kekebalan yang tentunya dapat berakibat pada penekanan patogen-patogen termasuk virus. Nah, jadi siklus terbang hinggap pada kelelawar ini membantu menekan perkembangan dari virus yang mungkin dibawanya gitu. Jadi membatasi perkembangan dari virus gitu. Kemudian kelelawar ini punya kebiasaan bersarang dalam koloni. Nih, satu koloni misalnya ini Rosetus, yang sebelahnya Sinopterus. Jadi satu koloni tapi dengan spesies kelelawar yang berbeda. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, virusnya bisa pindah-pindah dari kelelawar A ke kelelawar B gitu. Jadi virusnya sangat berpengalaman begitu, bisa bermutasi tergantung ekologi dari kelelawar yang membawanya begitu. Lalu kelelawar ini memiliki kebiasaan hibernasi dan torpor. Kebiasaan hibernasi ini sudah biasa ya kalau misalnya hewan-hewan mamalia di negara 4 musim itu kan untuk saving energi mereka hibernasi begitu. Tapi kelelawar ini, kelelawar yang sangat kecil itu yang ada yang seukuran 10 gram itu memiliki kebiasaan namanya daily torpor. Jadi torpor itu seperti hibernasi tapi ini dia daily gitu. Jadi tiap hari kalau udaranya dingin atau makanan sedikit, dia menurunkan metabolismenya sampai mendekati 0 gitu. Jadi metabolisme sangat menurun, akhirnya sistem imun menurun dan virus pun tidak bisa replikasi karena tidak ada metabolisme sel di situ. Jadi terjadi virusnya itu menjadi laten gitu. Nah, pada saat bangun kan ada perubahan suhu atau segala macam, maka kelelawar akan stres, imunitasnya belum naik, virusnya mungkin teraktivasi dan akhirnya bisa bereplikasi di situ gitu. Nah, hal ini memperpanjang masa hidup virus dalam tubuh kelelawar. Jadi ada siklus laten aktif sehingga sangat memungkinkan mutasi virus. Jadi betul-betul virus dalam kelelawar ini ditempa secara militer gitu. Jadi betul-betul advance lah. Makanya kenapa berbahaya bagi mamalia lain. Lalu kelelawar itu memiliki masa hidup panjang. Rata-rata kelelawar itu memang memiliki masa hidup yang cukup panjang dan untuk spesies ini, Myotis brandti ini dilaporkan lebih dari 30 tahun. Itu setara 240 tahun umur manusia. Nah, panjang umurnya ini disebabkan karena kelelawar itu secara genetik menghasilkan banyak antioksidan dalam tubuhnya. Gitu. Jadi kalau seperti kita para wanita, biasanya kan sekarang lagi hype ya minum glutathione gitu ya. Nah, kalau kelelawar ini nggak usah minum glutathione, dia sudah menghasilkan antioksidan dari dalam tubuhnya sendiri, begitu termasuk glutathione juga hasilnya tinggi gitu. Nah, dengan umur yang panjang ini, maka dapat terjadi infeksi laten yang persisten, sehingga masa hidup virus panjang dia bisa bermutasi berulang kali di dalam tubuh kelelawar seperti itu. Dan yang terakhir ini mulai masuk ke bidang saya, itu sistem kekebalannya. Jadi kalau kita bayangkan, oh kelelawar nih membawa virus nih, oh kelelawar nih tahan virus. Kita mungkin membayangkan di dalam tubuhnya kelelawar tuh ada pertempuran sedemikian rupa gitu ya. Jadi virus masuk, oh dihajar, hilang gitu. Atau oh dihajar terus jadi sedikit. Tapi ternyata kelelawar ini memang dapat mengenali virus. Pas masuk nih dia kenal. Tapi ada mekanisme yang mencegah terjadinya inflamasi berlebih gitu. Memang kan yang menyebabkan individu itu mengalami proses patologi lanjut itu kan kalau pada saat ada infeksi, ada patogen, itu sel-sel kekebalan
menghancurkan patogen dan juga menghancurkan sel-sel sekitar, sehingga kan jadi ada kerusakan organ, kerusakan yang lain-lain gitu, sehingga membuat penurunan penurunan kesehatannya begitu. Nah, kalau kelelawar ini tidak, jadi dia membatasi inflamasi yang berlebih, dia membiarkan virus itu di dalam tubuhnya. Maka kita sebut sebagai dia toleransi terhadap virus gitu. Jadi apa aja sih keunikan sistem kekebalan kelelawar, kenapa dia bisa toleransi terhadap virus yang masuk? Jadi yang pertama, kelelawar ini sangat mampu untuk mengenali virus. Jadi dia bukan yang nggak tahu virus ini masuk, dia sangat kenal, sangat mampu. Karena kelelawar, salah satu jenis kelelawar yaitu Rosetus, itu dilaporkan interferonnya aktif 24/7. Biasanya kalau normalnya itu pada mamalia lain, interferon itu hanya aktif saat ada serangan virus. Nah, kalau kelelawar ini aktif terus-menerus begitu. Jadi CCTV-nya selalu on begitu. Lalu setelah itu kelelawar memiliki banyak pasukan sniper pada organ limpanya. Jadi limpa ini merupakan organ yang penting dalam pertahanan terhadap virus karena kan limpa ini organ kekebalan sekunder. Dia adalah tempat menyaring peredaran darah sistemik begitu. Jadi sangat penting untuk perlawanan terhadap virus. Nah, di limpa ini banyak pasukan sniper. Pasukan sniper itu apa? Maksud saya adalah banyak sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik itu kan sel yang langsung menghancurkan selnya, ya kan? Jadi ditembak gitu. Nah, ini lebih banyak daripada sel T helper. Sel T helper ini yang lebih berperan dalam pembentukan antibodi begitu. Biasanya di limpa itu pada kondisi sehat, pada mamalia yang kondisi sehat itu banyakkan CD4-nya. Nah, kalau kelelawar ini kebanyakan sel T sitotoksiknya. Artinya banyak pasukan sniper di situ yang siap menghancurkan virus yang masuk ke dalam sistem tubuh kelelawar. Yang ketiga, kelelawar ini walaupun dia memiliki CCTV yang on, dia tahu virus masuk, ada pasukan banyak, tapi ternyata ada mekanisme yang mencegah inflamasi berlebih. Jadi dilaporkan bahwa sitokin dan gen penginduksi inflamasinya itu bekerjanya terbatas. Jadi pas masuk, tahu nih ada virus, udah cukup segitu aja, cukup tahu ada virus gitu. Ya mungkin ada perlawanan sedikit-sedikit, tapi tidak panjang gitu, tidak sampai menghancurkan seluruhnya gitu. Jadi dia biarkan virus itu masuk, dia biarkan virus itu bereplikasi pada tubuhnya gitu. Dan yang terakhir ini sebenarnya bukan terakhir ya, ini adalah yang saya rangkum gitu. Nah, ini termasuk ke bidang saya, yaitu kelelawar ini memiliki anatomi organ kekebalan yang kompleks, dan yang saya pelajari lebih dalam adalah limpa gitu. Nah, limpa ini bisa kita ibaratkan seperti benteng ya. Tadi udah CCTV-nya sudah selalu on, lalu pasukan snipernya banyak. Nah, ternyata kelelawar ini memiliki benteng pertahanan tuh yang rumit gitu. Jadi pas masuk ke sini itu langsung banyak percabangan pembuluh darah. Jadi bayangin kalau kita masuk benteng, terus tiba-tiba masuk ke jalur banyak jalur, dan semua itu dijaga ketat oleh pasukan-pasukan. Tentu pertahanannya akan lebih teliti begitu kan. Lalu uniknya kelelawar ini memiliki semua struktur filtrasi yang dimiliki oleh vertebrata. Vertebrata loh ya, jadi bukan hanya mamalia. Jadi kelelawar ini struktur filtrasinya punya yang punyanya aves, punya juga yang punyanya reptil. Jadi betul-betul semua dia punya. Gitu. Oke, jadi karena ini saya paparkan untuk para kolega sekalian, jadi saya sekalian sampaikan morfologi dari limpa kelelawar pemakan buah, mungkin untuk sekalian refresh bagaimana histologi limpa ya. Yang dulu kan kita ingat mungkin histologi limpa itu cuma pulpa merah, pulpa putih gitu ya. Tapi kalau kita mempelajari lebih dalam itu ternyata lebih kompleks begitu. Ya itulah makanya cukup lama juga gitu mempelajarinya walaupun judulnya limpa gitu. Jadi pertama limpa itu bagiannya yang pertama yang paling luar dibungkus oleh kapsula, dan yang ada yang jaringan ikat masuk itu trabekula.
Lalu ada pulpa merah. Pulpa merah itu sejatinya itu dia seperti jaring-jaring gitu, jaring-jaring yang terdiri yang dibentuk dari serabut retikular, lalu diisi oleh darah dan juga makrofag begitu. Lalu ada juga di kelelawar ini ada sinus. Tidak semua spesies memiliki sinus. Lalu ini pulpa putih. Pulpa putih kalau dipelajari lebih dalam itu terdiri dari periarterial lymphoid sheath. Lalu ada germinal center, ini tempat penghasil antibodi, dan juga luarnya ada zona marginal. Ini termasuk struktur untuk filtrasi. Lalu seperti yang saya sebutkan tadi, banyak percabangan kapiler pembuluh darah kecil-kecil ini nih. Dan itu bergabung dan dikelilingi oleh sel-sel makrofag, sel-sel tentaranya gitu. Nah, kalau diwarnai hanya serabut retikularnya jadi seperti ini ya. Gitu. Jadi ada dua ring di pertahanan di pembuluh darah ini. Ring pertama nih di sekitar sini, ini disebut elipsoid. Ring kedua adalah peri-ellipsoidal lymphoid sheath. Itu juga berisi sel-sel pertahanan. Jadi ada dua ring pertahanannya di pembuluh darah itu. Oke, ini saya membuat skematik sederhana saja sehingga mudah dimengerti, dan hasil saya juga sudah dipublish di jurnal Anatomia Histologi Embriologia. Jadi kalau para kolega sekalian tertarik bisa dibaca lebih dalam, gitu ya. Oke, jadi struktur filtrasinya ini ada zona marginal, sinus, ellipsoid, dan pels. Ini semua ada di vertebrata. Jadi kayak zona marginal nih tikus nggak punya, yang punya nih misalnya anjing, kucing punya. Sinus ini tikus punya, mencit nggak punya. Ellipsoid itu ada di aves, pels itu ada di reptil. Nah ini kelelawar punya semua begitu. Oke, jadi setelah kita memahami bagaimana karakter biologi kelelawar, dan kita juga mungkin semoga setelah mendengar pemaparan tadi juga tahu kalau kelelawar itu tidak sejahat yang digambarkan orang-orang begitu. Tapi jadi bagaimana nih, apa yang perlu dilakukan terhadap kelelawar ini, apalagi sekarang sedang pandemi COVID begitu ya. Jadi yang saya bisa sarankan, yang pertama itu kita jangan dekat-dekat kelelawar gitu, jangan mendekati habitatnya. Jadi harus ada jarak gitu. Kalau bisa kita jangan datang ke tempat yang penuh dengan kelelawar gitu. Kecuali memang kalau kepentingan riset ya perlu protokol lengkap ya gitu. Dan kita jangan merusak habitatnya, karena kebanyakan pandemi itu, maksud saya wabah itu diawali dengan perusakan habitat dari kelelawar gitu. Kayak kasusnya di Nipah, itu pertama itu kerusakan hutan, ada kebakaran hutan. Jadi flying fox atau kalong ya, kalong itu Pteropus terbang dari Kalimantan menuju ke Nipah Malaysia, dan kebetulan ketemu kandang babi di sana. Jadilah dari situ virus Henipavirus yang dibawanya itu berubah gitu menjadi bisa menular ke manusia, menjadi penyakit Nipah begitu. Nah, selanjutnya kalaupun memang kita tidak bisa menjauhi kelelawar, kan memang ada kadang kelelawar yang di perkotaan gitu ya. Kita hidup berdampingan saja tanpa membuat stres gitu. Kita sediakan tempat yang nyaman yang berjarak dengan kita gitu. Jadi misalnya kita berikan ini seperti ini rumah kelelawar. Kalau emang tempat kita nih bisa memasang rumah kelelawar di tempat yang agak jauh dari tempat kita tinggal dan kandang-kandang hewan kita begitu. Jadi intinya jangan membuat kelelawar itu stres, karena memang ada laporan, jadi kelelawar itu memang membawa virus dalam tubuhnya. Tapi pola shadingnya itu tidak bisa diprediksi. Sampai sekarang tuh peneliti masih bingung. Pola shadingnya apa nih? Apakah pada saat dia laktasi atau musim kawin gitu? Ternyata tidak ada pola shading yang benar-benar signifikan gitu. Tidak ada pola shading virus yang benar-benar dapat diprediksi gitu. Kecuali ya pada kejadian-kejadian permulaan wabah itu memang diawali dengan kerusakan habitat dari kelelawar tersebut gitu. Jadi memang itu harus kita garis bawahi, jangan lagi kita merusak habitat dari kelelawar itu. Jadi sebelum melakukan perambahan hutan kita harus assessment gitu.
adanya kemungkinan resiko terjadinya wabah itu harus kita waspadai. Dan yang terpenting juga jika memang tidak bisa berjauhan dengan kelelawar, itu kita harus beri jarak antara hewan peliharaan kita dengan kelelawar gitu. Jadi kandangnya harus kita buat sedemikian rupa, jangan sampai ada kelelawar yang bersarang di situ, jangan sampai ada kelelawar yang masuk gitu. Jangan sampai ada kelelawar yang bisa lewat dan mengeluarkan dropping. Ya, jadi mungkin seperti itu ya. Oke, jadi ya pemaparan saya seperti itu. Mungkin kalau saya sih ya setelah mempelajari kelelawar ini beberapa tahun ini, saya jadi berpikir, kenapa ya kok kelelawar itu baik sama virus gitu. Virus itu kan udah pasti milih kelelawar karena kelelawar ini bisa terbang. Udah pertama bisa terbang dan dia mamalia lagi kan. Mamalia jadi pasti berdarah panas dan segala macam. Jadi pasti sangat cocok gitu untuk virus gitu. Jadi virus pasti memilih kelelawar. Nah, tapi kenapa kelelawar membiarkan virus dalam tubuhnya? Padahal ya virus itu kan bisalah kita ibaratkan ini seperti memelihara bom waktu gitu di dalam tubuh kita. Kita biarkan virus di dalam tubuh kita kok dia mau gitu. Nah, mungkin ini sedikit renungan juga ya untuk kolega sekalian. Nggak apa-apa malam minggu kita merenung sedikit. Apalagi berkaitan dengan berhubungan dengan pandemi yang sekarang sedang terjadi. Jadi untuk yang Muslim ini mungkin relevan, tapi untuk kolega-kolega yang selain Muslim itu mungkin dapat menjadi sebuah renungan kita sebagai manusia apakah sudah apakah betul-betul sudah melakukan perannya di bumi ini dengan baik gitu atau kita hanya merusak bumi ini begitu. Jadi ternyata memang ada hadisnya dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW berkata, janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Dan jangan kalian pula membunuh kelelawar. Karena ketika Baitul Maqdis roboh, kelelawar itu berkata, wahai Rob, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka. Jadi memang kelelawar ini sudah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu memang meminta kekuatan gitu ya, meminta kekuatan kepada Allah gitu. Jadi memang kelelawar ini adalah tentara Allah, tentara Tuhan. Gitu. Jadi ini berkaitan juga dengan hadis lain, yaitu perhatikanlah 6 tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang kedua penaklukan Baitul Maqdis, dan yang ketiga adalah wabah kematian, penyakit yang menyerang hewan sehingga mati mendadak yang menyerang kalian. Nah, ini yang menyerang kalian. Jadi dengan kata lain wabah penyakit zoonotik begitu ya. Jadi event ini dan event yang ketiga ini mungkin berkaitan begitu, berkaitan dengan hadis yang sebelumnya. Gitu. Jadi kita sebagai manusia diberi cobaan pandemi ini mungkin harus banyak merenung. Apakah jangan-jangan memang kita nih di dunia ini merusak aja gitu. Jadi sampai Tuhan itu memberi peringatan dengan adanya pandemi ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan lagi. Salam. Ya, wah, ini luar biasa nih, lengkap ya, whole package dari paparannya Dokter Gita ini tentang kelelawar, pengenalannya dulu gitu ya. Tapi mungkin nanti next kita juga bisa agendakan lagi untuk ngomongin si kalong ini. Dan sebelum kita masuk sesi diskusi, kita akan memberikan waktu untuk Dokter Gita sedikit break, boleh gitu ya, boleh minum dulu sambil kita menampilkan pariwara dari sponsor kita.
Tahukah Anda, hewan peliharaan terancam infeksi ektoparasit dan endoparasit setiap harinya? Umumnya, pemilik hewan telah mengetahui cara melindungi anjing dan kucingnya dari ektoparasit seperti kutu. Namun sayangnya, pencegahan proaktif terhadap endoparasit masih jarang digunakan. Pengobatan endoparasit menggunakan obat cacing konvensional hanya membunuh cacing yang telah berada dalam tubuh hewan. Konsekuensinya, beberapa waktu setelah pengobatan, hewan dapat terserang parasit baru. Larva yang menyerang hewan pada masa jeda pengobatan menjadi dewasa dan bereproduksi. Hewan menjadi inang dan menyebarkan parasit ke sekitarnya. Advocate dengan kemampuan khusus mampu memberikan pencegahan proaktif melawan endoparasit dan ektoparasit. Bagaimana cara Advocate bekerja? Selain imidacloprid yang bekerja mengatasi ektoparasit, Advocate juga mengandung moxidectin yang bekerja mengatasi ektoparasit seperti tungau dan endoparasit seperti cacing. Moxidectin menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah, kemudian terakumulasi pada jaringan lemak. Jaringan lemak meredistribusikan moxidectin ke serum yang dimetabolisme secara perlahan. Efek depo tersebut menyebabkan paruh waktu moxidectin lebih panjang dibandingkan obat cacing lain. Pemberian Advocate per bulan meningkatkan akumulasi plasma dari moxidectin hingga rasio akumulasi antara moxidectin dan eliminasi tetap stabil. Setelah status stabil tercapai, Advocate mencegah perkembangan dari berbagai spesies cacing. Karena kemampuan ini, Advocate tidak hanya membunuh cacing yang telah berada pada tubuh hewan, tapi juga proaktif mencegah infeksi baru. Advocate untuk perlindungan parasit yang komprehensif untuk anjing, kucing, dan ferret. Oke, demikianlah rangkaian pariwaran dari sponsor-sponsor kita. Ada MK Vet, Iskan Sistar Pet World, dan juga dari Elanco Animal Health.id yang pada malam hari ini saya dan Dr. Rita juga menggunakan scrubnya nih ya dari MK Vet ya. Cantik banget nih warnanya dok, ungu FKH banget. Baik. Oke, sebelum kita masuki sesi diskusi nih, ternyata di sini juga ada sahabat dari ayahnya Dr. Rita. Pak Dr. Hewan Joko Pamungkas MSc. Boleh bergabung, Pak Dr. Imung? Selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Iya, sekali nih. saya tadi mendengarkan paparannya. Oke, gimana nih Pak Imung? Sedikit dua patah kata tentang tema malam ini yang dibawakan oleh Dr. Dita. Saya senang, bagus ya. Menurut saya memang perlu sekali variasi tema-tema yang diangkat ya. Dan ini menjadi salah satu yang mungkin juga jarang diangkat di beberapa webinar ataupun mungkin di media-media yang lain ya. Jadi salut juga kepada Dr. B ya yang sudah mengangkat ini menjadi salah satu topik yang dikenalkan. Ya saya pikir sih bukan dikenalkan tapi untuk lebih di banyak sejawat yang lain yang mungkin bisa mengenal, dan tentu saja harapannya akan semakin banyak juga yang mungkin berkiprah di kesehatan satwa liar secara umum dan juga yang menyangkut dengan beberapa penyakit zoonotik ya. Terima kasih saya diizinkan gabung tadi ya. Mendaftar 5 menit ternyata terlambat. Ini surprise nih ceritanya buat Dr. Dita nih ya. Jadi langsung dari Pak Imung. Mungkin juga next time Pak Dr. Imung bisa juga nih sharing sama kita nih, terutama yang muda-muda nih ya, Dok. Ya, silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Dr. Imung dan semoga bisa terus mengikuti acara ini sampai akhir ya. Terima kasih banyak atas kata-kata sambutannya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat dan salut ya. Mbak Dita juga Dr. Rita dan kawan-kawan semuanya. Silakan. Ya, terima kasih. Dok. Oke, langsung saja kita masuki sesi diskusi. Tadi kalau sudah saya share gitu ya jawaban pretestnya, ternyata banyak yang masih salah nih Dr. Rita, terutama masalah kelasnya dan ordonya juga nih, masih banyak yang mengira bahwa kelelawar itu termasuk audiensia juga gitu kan. Nah ini jadi alhamdulillah dengan adanya podcast kali ini bersama Dr. Dita,
mungkin semakin cerah gitu ya kolega-kolega kita yang untuk lebih memahami masalah kelelawar. Dan untuk leader dari sesi diskusi kita pada malam hari ini adalah sahabatnya Dr. Dita, ya. Mas Dr. Afdi Pratama sudah ready di sana? Sudah siap. Oke, silakan. 30 menit, Dok. Baik. Setelah kita dapat materi yang luar biasa ini dari Dokter Dita, kalau saya biasa manggilnya Dokter Desrai, saya biasa manggilnya Desrai. Tapi kalau di sini karena forumnya beda, jadi panggilnya Dokter Dita aja dulu ya. Boleh. Baik dok, di sini pertanyaan, wah udah banyak juga nih lumayan. Kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Yang pertama dari dokter hewan Umi. Dok, bagaimana cara membedakan kelelawar, pemakan buah, peminum darah, atau lainnya? Bisa dibedakan dari bentuk apanya? Mulutnya atau bagian tubuh yang lain? Terima kasih. Langsung jawab aja ya. Baik, iya dok. Iya. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang untuk perbedaan morfologi itu yang paling jelas itu ditentukan dengan kemampuan ekolokasi dan yang tidak terlalu menggunakan ekolokasinya gitu. Jadi kayak yang seperti yang tadi saya sampaikan, yang kelelawar pemakan buah itu tidak terlalu menggunakan ekolokasinya. Jadi mengandalkan penglihatannya, jadi kita lihat bahwa matanya tadi kan besar ya, matanya besar, lalu juga mengandalkan penciumannya sehingga hidungnya itu berkembang sempurna, indera penciumannya berkembang sempurna. Berbeda dengan misalnya pemakan serangga. Pemakan serangga itu mengandalkan ekolokasi untuk dapat terbang gitu. Jadi dia terbang mengeluarkan ultrasonik, lalu ada serangga di depannya memantulkan gelombang ultrasonik, dia tangkap dengan telinganya yang besar. Jadi kebanyakan kelelawar yang menggunakan ekolokasi itu telinganya besar begitu. Nah, untuk peminum darah sendiri itu memang saya belum terlalu banyak mendalami ya untuk peminum darah. Sebetulnya morfologinya hampir mirip sama yang pemakan serangga gitu, karena memang dia membutuhkan ekolokasi untuk menunjukkan jalan, tapi dia juga bisa mendeteksi panas. Itu yang sekilas pernah saya baca. Jadi dia bisa melihat panas tubuh dari hewan-hewan, termasuk mangsanya. Misalnya sapi, dia lihat, oh itu ada yang panas gitu. Jadi dia datang ke sana, lalu dia robek itu dan dia minum, dia jilat gitu. Dan untuk pemakan buah sendiri itu pun ada keunikan. Jadi misalnya nih dia pemakan nektar. Pemakan nektar itu biasanya lidahnya panjang gitu, karena dia harus masuk ke dalam bunga untuk mengambil nektar, mengambil madu gitu. Seperti di daerah mana ya? Jadi kelelawar itu spesies kunci untuk tequila. Ya, untuk tanaman penghasil minuman tequila itu yang minuman itu. Jadi kalau kelelawar tidak ada itu tidak bisa diserbuki karena bunganya itu dalam gitu. Harus memerlukan kelelawar yang memiliki lidah panjang gitu. Kalau pemakan buah seperti yang tadi kalong itu cukup kayak anjing gitu ya, mukanya, lidahnya juga tidak terlalu panjang gitu. Karena dia memakan buah aja, tidak harus masuk ke dalam. Mungkin seperti itu, semoga bisa menjawab pertanyaannya Dokter Umi. Baik, mudah-mudahan Dokter Umi telah terjawab ya pertanyaannya. Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Dokter Hewan Rida Tifaren. Nah, ini pertanyaannya spesial, tidak lewat chatbox tapi langsung dijapri ke saya. Wah. Karena sinyalnya jelek katanya gitu. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa tersampaikan. Jadi pertanyaan ada dua dok. Kalau untuk IACUD, ini saya udah nyari juga. Ini tuh tentang standar Komite Perawatan dan Penggunaan Hewan Institusional. Di satwa liar, terutama di kelelawar, apakah ada perbedaan atau ada aspek yang harus diperhatikan dibandingkan dengan IACUC hewan lab pada umumnya? Pertanyaan kedua, selain ancaman virus, adakah ancaman patogen lain yang zoonosis dari kelelawar? Mungkin dari jenis patogen lain ya dok, seperti bakteri atau parasit gitu dok. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama dulu ya, itu saya juga
Untuk istilah-istilahnya saya kurang mendalami, tapi mungkin saya share aja ya apa yang saya lakukan dalam penelitian pada saat saya mengambil S3 saya. Itu memang untuk satwa liar ini itu harus kita assess ya. Pada saat saya mengajukan etik itu, di assess ini nih penelitian ini terminal apa enggak gitu yang pertama ya kan. Jadi kalau untuk penelitian saya ini kan terminal ya, jadi mengambil lalu langsung dieutanasi agar bisa dilihat morfologi organnya begitu. Nah jadi bagaimana nih walaupun terminal, bagaimana nih cara aklimatisasinya? Ya kan, kalau hewan lab itu kan harus diaklimatisasi, tapi bagaimana dengan hewan liar begitu? Kebetulan saya menangkap kelelawar ini dibantu dengan tim dari UKF di IPB, itu menangkapnya di IPB begitu, di sekitar IPB. Dan untuk peraturan penangkapan sendiri karena berada di lingkungan pemukiman bukan area konservasi, itu tidak memerlukan surat. Meskipun begitu, saya telah mengajukan surat ke LIPI begitu untuk meminta rekomendasi spesies-spesies apa yang boleh saya tangkap dan jumlahnya berapa, khususnya di wilayah konservasi begitu. Tapi kebetulan akhirnya saya menangkapnya di daerah sekitar lingkungan kampus IPB. Dan setelah itu diakses karena menangkapnya di situ, jadi kita tidak bisa aklimatisasi lama-lama, bisa stres juga. Aklimatisasi langsung dimatikan juga stres kan karena dari penangkapan begitu. Jadi akhirnya jalan keluarnya kami memelihara kelelawar itu dalam waktu 2 hari, 1 sampai 2 hari begitu. Jadi kami istirahatkan, kami berikan makan dan minum, lalu untuk melihat morfologi organ-organnya itu kami eutanasi setelah mengalami pengistirahatan selama 1 sampai 2 hari itu. Mungkin seperti itu ya. Lalu yang itu ya tadi patogen ya. Patogen lain selain virus, Dok. Oh iya. Jadi untuk kelelawar itu kebetulan kelelawar ini memang topik yang sedang trending ya, bahkan sebelum pandemi itu memang sudah banyak kolega yang mempelajari kelelawar. Kebetulan Profesor Eko Handaryani itu juga anak bimbingnya itu meneliti tentang mikosis yang pada kelelawar begitu. Itu contohnya, saya lupa apa saja, mohon maaf ya. Jadi ada cendawan yang ditularkan dari kelelawar, seperti histoplasma ya. Saya pernah ikut seminarnya itu ada histoplasma, cryptosporidium ya. Nah itu juga bersumber dari kelelawar begitu. Dan sepertinya juga tidak begitu menimbulkan gejala klinis begitu. Jadi dia kayak carrier juga. Tapi mungkin harus di cross check lagi karena saya tidak mendalami ke situ. Ya. Oh, terus satu lagi ada patogen yang ini letal pada kelelawar. Itu termasuk cendawan juga. Cendawan juga yaitu white nose syndrome. White nose syndrome itu bisa menyebabkan kematian pada kelelawar. Begitu. Mungkin seperti itu. Baik. White nose syndrome ya, berarti hidungnya jadi putih gitu ya, Dok? Iya, betul. Jadi hidungnya ada putihnya gitu, tandanya. Terus banyak yang mati gitu. Itu sesuatu penyakit yang sangat ditakuti itu mengancam suatu populasi kelelawar di mana itu saya pernah baca beritanya itu hampir punah karena terkena wabah itu, white nose syndrome itu. Begitu. Baik, Dok. Berarti lumayan banyak ya jenis patogen yang dari kelelawar selain virus ini, cuman masih harus dieksplor mungkin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Agung Widi Utama. Dok, kalau kelelawar sering terbang masuk rumah, apakah ada pengaruhnya terhadap kesehatan manusia yang ada di dalam rumah tersebut? Terima kasih. Ya, jadi berdasarkan dari yang kita bahas tadi, ya tentu ada resiko ya kita dekat-dekat dengan kelelawar gitu. Bukan berarti kelelawar tampak baik-baik saja, tampak imut, bisa kita pegang, dekati.
dan disayang-sayang gitu, tidak, karena ya itu ada potensi di dalam dirinya. Mungkin tidak langsung menular ke manusia nih, misalnya dia membawa virus corona, tapi corona ini tidak langsung menular ke manusia gitu. Cuman bisa ada event apa virus ini menular ke hewan lain dan ke kita. Selain itu juga yang paling berbahaya itu kelelawar itu bisa membawa virus rabies. Jadi beberapa kelelawar itu bisa sakit dari rabies, tapi beberapa juga sembuh kembali gitu. Jadi bisa menjadi carrier dari rabies, dan itu bisa kita bisa tertular dari gigitan, dan beberapa kasus ada dari aerosol ya, karena kelelawar pemakan serangga itu kan ekolokasi kalau terbang. Jadi aerosolnya memercikan virus-virus rabies. Itu dari yang pernah saya baca begitu. Baik, berarti tetap ada resiko bagi penghuni yang ada di rumah yang ada kelelawarnya ya. Ya, betul. Baik dok, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Tri Januardini. Mau tanya dok, kelelawar ini kan reservoir virus ya, artinya carrier penyakit. Apakah aktif carrier atau passive carrier? Dan ketika ada patogen itu, apakah si kelelawar ini ikutan sakit juga? Ya, jadi kebanyakan virus-virus yang dibawa kelelawar itu secara klinis tidak menyebabkan gejala sakit gitu. Tapi pada saat kemarin saya melakukan pengamatan terhadap histologi dari organ kekebalan, itu memang ada lesio begitu, dan ada inklusi body di dalam selnya. Lesio yang disertai dengan inklusi body. Jadi kan memang ada kerusakan di situ, namun dia bisa kembali lagi begitu. Jadi saya tidak tahu bisa disebut aktif atau pasif, tapi ada kerusakan, tapi dia secara gejala klinis tidak tampak begitu. Tapi pada kelelawar yang terkena white nose syndrome itu dia kekebalannya menurun. Nah, pada saat itu shedding virus dilaporkan meningkat dan banyak kematian. Nah, itu kematiannya belum dapat dipastikan itu murni karena white nose syndrome atau karena virus-virus yang dibawanya juga, karena sheddingnya juga meningkat gitu. Artinya ada replikasi virus yang meningkat di dalam tubuhnya begitu. Seperti itu. Maaf ini. Baik dok. Lanjut lagi ya dok ya. Ke pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Ahmad Nur Hakim. Mau tanya, virus di dalam tubuh kelelawar pada saat shedding virus, saat kelelawar stres, apakah kelelawar menunjukkan gejala klinis akibat virus tersebut? Mungkin tadi udah dijawab ya. Dan apakah shedding itu terjadi pada hanya saat kelelawar stres? Dan apakah virus rabies yang terdapat pada kelelawar dapat ditularkan melalui aerosol? Jadi mungkin yang aerosol itu tadi terjawab ya. Jadi ada kasus rabies itu penularannya dari aerosol dari kelelawar yang pemakan serangga, yang insektivor, karena terbang dia panik menggunakan ekolokasi dan ada droplet yang mungkin masuk ke mukosa mata atau mukosa yang lain begitu. Jadi ada kasus seperti itu. Begitu. Lalu maaf tadi apa yang pertama? Shedding ya. Shedding virus. Ya, jadi kelelawar ini pada saat shedding virus itu belum bisa diprediksi gitu. Yang terakhir yang saya baca itu memang pada saat stres, pada saat laktasi, pada saat estrus itu ada peningkatan shedding. Tapi pada saat biasa ada shedding atau enggak itu belum bisa dipastikan begitu. Jadi polanya itu tidak jelas. Apakah sheddingnya pada musim kawin ataukah sheddingnya pada hari-hari tertentu, atau memang dia bisa shedding sesuka hati pada saat misalnya terancam, itu juga termasuk stres ya. Gitu. Jadi ya memang polanya itu tidak dapat diprediksi gitu. Seperti itu mungkin ya. Cukup jelas nggak ya? Baik.
Mudah-mudahan terjawab ya Mudah-mudahan dok ya. terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Heru Wizral. Berdasarkan penjelasan dokter tadi, saat musim dingin kelelawar lebih banyak hibernasi. Apakah memungkinkan terjadi penularan virus pada saat musim dingin? Kalau bisa menularkan virus berapa persen? Terima kasih dok. Sebenarnya kalau hibernasi dia itu kan tidur ya, tidur yang benar-benar deep sleep, itu metabolismenya sangat rendah gitu ya. Jadi seharusnya tidak shedding gitu. Tapi kalau dia bangun pada saat itu dan dia mengalami stres, ya mungkin akan terjadi peningkatan shedding dari tubuhnya itu. Begitu. Kalau tidur seharusnya tidak shedding sih. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Ya. Baik, Dok. Kita lanjut lagi ya. Dari Dokter Hewan Anjar Anita. Izin bertanya, selama penelitian Dokter Hewan Desrai, kelelawar di Indonesia ini kebanyakan membawa penyakit zoonosis apa? Ya, kebetulan saya ini lebih ke morfologi organ kekebalannya begitu, dan untuk virus-virus yang dibawa saya lebih banyak studi literatur. Jadi mungkin kalau untuk virus-virus itu mungkin radahnya Dr. Joko Pamungkas gitu ya. Jadi untuk pembendaharaan virus-virus yang dibawa saya pribadi saya hanya studi literatur. Tapi memang dari yang saya temukan di sekitar kampus IPB itu sel-sel kelelawarnya, sel limpanya itu ada inklusi virus begitu. Nah, itu virus apa itu saya belum menguji sampai situ gitu. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan nanti next time ada kesempatan buat menguji ya, Dok ya. Amin, semoga ada kesempatannya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih datang dari Dokter Hewan Adwin. Nah, ini dari Sistar nih. Mudah-mudahan kalau jawab pertanyaan ini dapat door prize lagi, Dokter Dita. Oh gitu, saya dapat door prize ya. Oh, nggak tahu, nanti bisa ditanya ke Dokter Adwin. Dari Sistar belum kirim. Oh, belum kirim. Oh, berarti tunggu kirim belum gitu kirim. ya. Nah, harus jawab pertanyaan ini berarti. Jadi pertanyaannya gini, Dok. Ya. Dok, apakah terjadinya COVID disebabkan oleh kelelawar jenis apa? Buah, serangga, daging, atau vampir? Karena dikonsumsi sama manusia? Rumor yang beredar kan karena dikonsumsi. Mohon pencerahannya. Wah, ini pertanyaannya benar-benar sesuai sama keadaan ini ya. Iya, betul. Jadi setahu saya yang saya baca itu pemakan serangga ya, tapi saya lupa spesiesnya apa ya, Rhinolopus atau apa gitu. Itu kalau nggak salah itu pemakan serangga. Ya, dan itu tinggalnya di gua, gitu. Yang saya baca seperti itu. Jadi seperti yang beredar ya. Jadi nenek moyangnya COVID yang beredar kelelawar ini. Yang hidup di gua. Ya, kelelawar yang hidup di gua. Nggak semua kelelawar hidup di gua. Nah, kebetulan kelelawar yang ini hidup di gua begitu. Gitu. Jadi yang saya baca memang ada perpindahan virus dari asalnya dari kelelawar ini diduga yang ada di gua ini gitu. Itu kan kemarin sempat banyak ya suspek second host-nya itu seperti terenggiling dan juga apalagi ular ya, itu pun saya tidak mendalami sampai sana, tapi ya kalau tidak salah itu pemakan serangga itu gitu. Makan serangga. Dok, ini saya sebenarnya ada pertanyaan pribadi sih, tapi mungkin ini agak nyeleneh kali ya. Tapi ini kan sebutan kelelawar nih banyak ya, ada yang bilang kalong, ada yang bilang codot, ada yang bilang kampret kayak gitu kan. Nah, ini apakah nih sama, Dok, semuanya gitu? Karena melihat tadi penjelasan Dokter Dita tuh ternyata kelelawar tuh banyak banget gitu. Gimana nih, Dok? Ya, jadi memang banyak ya kelelawar itu. Yang namanya kalong itu flying fox kalau bahasa Inggrisnya ya. Itu Pteropus, genusnya Pteropus yang besar itu pemakan buah. Itu namanya kalong. Nah, kalau yang kecil-kecil itu banyak lagi. Yang saya tahu tuh penelitian saya kemarin, penelitian saya sama Dr. Anissa Rahma itu menggunakan rosetus. Rosetus itu nyap.
bahasanya nyap, bahasa Indonesianya nyap gitu. Ada nyap besar, Nyap-nyap. nyap kecil. Ya, itu nyap. Nah, kalau satu lagi codot itu genus Sinopterus gitu. Jadi ini memang beda-beda. Itu sudah ditulis sama siapa? Dr. Suyanto. Itu peneliti LIPI gitu. Jadi memang saya mengidentifikasi berdasarkan buku dari peneliti LIPI seperti itu. Kalau kampret saya belum tahu nih kampret yang mana. Apa yang besar atau yang mana? Baik, Yang Dok. jadi co-host ini kampret. Mentang-mentang saya pakai item ya, jadi dibilangin saya kampret. Baik, Dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Hewan Rizal Dwimto. Izin bertanya, Dok, kelelawar jenis apa yang sering menjadi penyebab untuk kasus rabies, nipah, hendra? Apakah pemakan serangga atau pemakan buah atau yang vampire atau yang satu lagi itu apa tadi? Ya. Oke, jadi untuk rabies, kasus-kasus rabies ini kebanyakan di Amerika ya. Saya kurang tahu apakah di Indonesia ini mungkin laporannya kurang. Tapi memang kasus-kasus itu, kasus-kasus penularan rabies dari kelelawar ke manusia itu kebanyakan di Amerika. Dan itu di Amerika itu kebanyakan subordonya itu microbats yang yang Chiroptera itu, yang pemakan serangga, pemakan daging. Nah, yang kebanyakan masuk itu genus-genus miotis yang kecil itu pemakan serangga begitu. Jadi yang rabies kebanyakan dari pemakan serangga. Tapi peminum darah itu juga yang vampir itu Desmosdus kalau nggak salah nama genusnya itu pun juga beresiko untuk menularkan rabies karena dia kan mendeteksi panas. Jadi kalau kebetulan dia melihat orang yang tidur, oh ini ada panas nih, orang yang tidur, dia gigit dan kebetulan dia membawa rabies, ya itu bisa menularkan juga rabies ke orang tersebut begitu. Jadi rabies kebanyakan yang mikro Chiroptera. Itu isinya pemakan serangga, pemakan daging dan peminum darah. Nah, kalau nipah itu awalnya itu dari kalong flying fox yang pemakan buah berarti kan, yang tadi lucu-lucu itu ternyata dia membawa virus nipah gitu. Mungkin seperti itu. Nipah dan hendra itu masih saudara ya, henipa gitu. Jadi sama-sama dari flying fox itu, dari pemakan buah. Ya. Baik, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Wafa Agya. Dokter izin bertanya, bagaimana pengaruh musim, perubahan iklim, dan pergeseran kesetimbangan mempengaruhi shedding dan mutasi virus pada kelelawar? Dan apakah virus tersebut dapat ditularkan dari induk ke anak? Jadi transmisi vertikal. Apakah mungkin? Ya, jadi ya seperti saya sebutkan tadi, penelitian di alam itu masih sulit ya untuk memprediksi pola shedding virus. Tapi kalau kelelawar-kelelawar itu ditangkap dan dilihat di dalam lab, itu keadaan stres itu memang meningkatkan shedding virus gitu. Jadi yang kita tahu hanya itu, tapi di alam ini masih sulit gitu. Kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi peneliti belum bisa memprediksi apakah musim dingin, apakah musim hujan, apakah musim panas yang menjadi waktu utama adanya shedding virus sehingga terjadi wabah begitu. Jadi masih belum dapat diprediksi. Lalu untuk penurunan intrauterin ya, berarti kalau dari itu ke anak intrauterin itu tergantung virusnya ada gitu. Tergantung jenis virus, tapi ada yang bisa menular dari ibu ke anaknya gitu. Mungkin seperti itu. Menarik juga nih ya kalau virus yang transmisi vertikal ini ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Monica. Ya, jadi seperti menurunkan virus gitu ke anak-anaknya gitu. Itulah makanya mereka bisa berevolusi sepanjang sejarah hidupnya itu karena terus menurunkan virus ke anak-anaknya begitu. Baik. Mungkin ini salah satu alasan kenapa kelelawar ini selalu menjadi carrier ya, karena dia bisa turun lagi ke anaknya.
Iya, betul. Jadi seperti Baik, Dok, hubungan pertanyaan. simbiosis mutualisme tapi turun-temurun gitu antara virus dan kelelawar ini. Seperti itu. Baik, Dok, pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Monica Dana Paramita. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, untuk buah yang kita tahu termakan kelelawar atau dihinggapi kelelawar, apakah ada tips untuk pencuciannya mengingat ada resiko pembawa virus zoonosis? Dan pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan dengan feses-feses atau buangan sisa makanan buah dari kelelawar di sekitar lingkungan kita? Resikonya bagaimana? Apakah aman? Mengingat itu di luar rumah, mungkin kena matahari atau zat lain, atau tetap harus dibersihkan dengan perlakuan khusus. Ya. Jadi untuk seperti yang kita kaji tadi ya, jadi pasti kalau digigit itu kan berarti ada salivanya nempel di situ ya. Saliva itu kan bisa membawa virus, bisa membawa patogen yang mungkin berbahaya untuk kita, mungkin begitu. Kita tidak pernah tahu. Itu mungkin di situ ada virus tapi tidak langsung bisa menginfeksi kita begitu. Tapi kadang mungkin bisa. Jadi itu seperti gambling ya kalau kita ngambil buah yang dimakan oleh virus itu dimakan oleh kelelawar maksud saya. Itu sangat beresiko menurut saya. Nah, kalau masalah dia harus dicuci atau ada perlakuan khusus, menurut saya itu kembali lagi ke sifat virusnya ya. Seperti virus COVID ini kan ada yang bilang tahan panas begitu ya, tidak di lingkungan pun tahannya lama, itu tergantung sifat virusnya kembali lagi gitu. Jadi intinya sih beresiko gitu. Ya, kita jangan mengambil resiko lah begitu. Ya kalau mau gambling nggak apa-apa karena enak. Mungkin buah itu sangat enak sampai kita mau gambling buat makan gitu ya. Oh dari dulu mungkin ya dari dulu juga nenek saya nggak meninggal gitu makan itu gitu kan. Ya semua itu resiko lah karena tadi kita sudah kaji ya seperti itu. Baik, Dok. Untuk yang kedua pertanyaannya, untuk yang sisa-sisa makanan serta feses yang ada di luar rumah, apakah harus dibersihkan dengan cairan khusus atau nggak apa-apa tuh karena kena matahari? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi juga. Jadi artinya dropping pun karena dia shadingnya dari dropping, dari saliva, pokoknya dari ekskreta, tentu ada kemungkinan ada virusnya begitu. Jadi yang bisa kita lakukan ya dibersihkan secara menyeluruh, menggunakan desinfektan begitu, dan kita pun harus memakai masker gitu ya. Seperti ini juga pupuk guano. Pupuk guano itu kan dari droppingnya kelelawar gitu. Jadi orang-orang yang mengambil pupuk guano di gua-gua itu juga harus waspada ya, dia harus dilengkapi dengan APD gitu agar bisa mengambil tanpa mencelakakan dirinya seperti itu. Dan kembali lagi ke sifat virus yang ada di situ, apakah memang dia bisa langsung menular ataukah tidak, itu kita gambling ya kan, jadi kita tidak tahu begitu. Ya. Baik, nah pertanyaan yang tadi adalah pertanyaan yang terakhir, Dok. Jadi alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lancar. Dan mungkin kalau misalnya ada yang masih penasaran sama topik kelelawar ini bisa menghubungi Dokter Dita langsung ya melalui bisa lewat Instagram mungkin atau bisa lewat email. Nanti mungkin bisa kontak saya juga karena saya langsung bisa japri dia. Iya, kita kontak-kontakan. Ya. Baik. Dengan demikian sesi tanya jawab ini berakhir. Saya kembalikan lagi acaranya kepada host kita yaitu Dr. Bino. Terima kasih Dr. Dita dan seluruh penanya. Baik, kita sambut lagi host kita. Oke. Terima kasih banyak Dr. Afdi Pratama selaku sahabat sekelasnya Dr. Dita ya. Ini kalau ngomong berdua pasti nyambung banget nih berdua. Oke, baik, terima kasih banyak telah kita saksikan sesi pemaparan dan juga diskusi dari pemateri kita podcast ke-19 Tutup Leader Face Show.
karakter biologi kelelawar sebagai reservoir virus dari Dr. Hewan Desraini Hanadita MSI. Terima kasih banyak, semoga ilmunya barokah ya Dok ya, bermanfaat buat kita semua. Dan kita nanti mohon izin untuk memposting rekamannya ke YouTube channel kami, Dr. Be The First Show, supaya orang-orang atau kolega-kolega kita yang belum mungkin nggak berkesempatan ikutan malam hari ini bisa tetap melihat di sana rekamannya, dan juga mungkin tak menutup kemungkinan orang-orang lain yang juga tertarik dengan sebagai bed enthusiast gitu ya, kayak Dr. Dita juga ingin cari tahu lebih tentang informasi kelelawar ini, kita mohon izin untuk tampilkan di podcast kita, di YouTube channel kita gitu ya Dok ya. Dan sebelum penutupan, kita akan meminta Dr. Dita memberikan closing statement. Tara, apa nih Dok di balik kata-kata mutiara ini? Ya, jadi saya waktu kapan itu nonton Laskar Pelangi ya, dan betul-betul merasa tertampar lah dengan kata-kata itu, gurunya itu ya. Hiduplah untuk memberi yang sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita harus introspeksi diri lagi. Di dunia ini kita perannya itu sebagai apa sih begitu. Jangan kita menuntut keadaan untuk berpihak pada kita, tapi kita harus introspeksi apa yang telah kita berikan untuk sekitar kita. Mungkin seperti itu Dok. Gitu. Menjadi manusia yang bermanfaat Dok ya. Ya, betul. Nah, ini insya Allah juga dengan tampilnya Dr. Dita di Dr. Be The First Show kita malam ini juga memberikan banyak dari ilmu yang dimilikinya, dari pengalaman yang dimilikinya, supaya orang-orang juga lebih tahu dan menjadi manfaat buat kita semua. Nih, amin ya. Semoga jariah ya Dok. Terima kasih. Dan juga sebelum saya tutup, saya juga akan tampilkan jadwal podcast kita. Besok ada lagi ya, nggak berhenti-berhenti ini. 8 hari ini ada 4 podcast, luar biasa. Gara-gara Dr. Afdi, saya dikerjain. Oke, buat besok itu mana nih? Saya akan tampilkan dulu. Geser sedikit. Nah, ini ya podcast ke-20 Dr. Be The First Show tentang pendekatan diagnostik pada kasus yang berkaitan dengan poliuria atau polidipsia pada pet ya, anjing dan kucing. Ini akan disampaikan oleh Dr. Hewan Maulana Araniri Putra atau @pet Aranirian ya di Instagramnya, besok jam 8 sampai jam 9 sama. Bisa langsung daftar kalau belum daftar di sini bit.ly/Vet Aranirian ya, free for vets dan juga vet students. Jadi yang belum daftar wajib daftar supaya dapat linknya dan juga dapat materinya. Dan sebagai apresiasi juga, nah ini yang paling ditunggu-tunggu nih, ada vet seminar 2 Dr. Be The First Show. Jadi kita launching malam hari ini, judulnya tentang potensi herbal sebagai alternatif terapi medis veteriner. Nanti juga mungkin agak-agak nyangkut dikit sama Dr. Dita ya, ekspertisnya ya, tentang khasiat obat kalau nggak salah tadi saya baca. Nah, sebagai apresiasi juga kita, bagi kami untuk memberikan apresiasi kepada pengisi-pengisi podcast ya. Jadi Dr. Dita dan juga Dr. Martin yang kemarin tentang babi, dan juga Dr. Fiska ya yang memberikan tentang mata, akan kita kasih kursi gratis untuk mengikuti Vet Seminar 2 Dr. Be The First Show ini ya. Dapat SKPD poinnya 2 poin ya. Itu hari Minggu tanggal 29 November 2020 jam 7:30 sampai 9:30 malam live via Zoom, dan ini tidak ditampilkan di YouTube channel kami karena berbayar gitu ya. Langsung saja bisa daftar di bit.ly/herbalvet bersama Dr. Hewan Slamet Raharjo MP. Nah, ini sudah terkenal sekali ya beliau satu ini. Jadi buat rekan-rekan yang sudah atau berkeinginan untuk mendaftar, segera saja langsung ke bit.ly/herbalvet, dan nanti juga infonya akan kami sampaikan di grup WhatsApp Vet membernya Dr. Be The First Show, dan juga ke seluruh akun Instagram kami dan juga grup-grup dokter hewan yang ada di Facebook. Baik, saya rasa demikian saja dapat kami sampaikan dari podcast ke-19 ini. Malam minggu yang bermanfaat, penuh berkah insya Allah ya dari Dr. Dita. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu pelajaran dari sini, dan juga ilmu yang diberikan ini bisa bermanfaat, dan kita tidak takut lagi kepada kelelawar gitu ya. Tapi tetap yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memprevent, mencegah diri kita untuk menjauhi kemungkinan risiko yang kemungkinan bisa dibawa oleh si kelelawar ini. Tapi tetap mereka adalah makhluk yang kuat seperti tadi ya, dengan kekuatannya yang luar biasa. Virus pun juga cuma numpang lewat aja sana.
tapi tetap mereka ada manfaatnya, banyak sekali manfaatnya buat kehidupan manusia. Jadi jangan ganggu mereka gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Kami ucapkan juga kepada seluruh sponsor, MK Vet, Iskan, Sistar Pet World, dan juga Elanco Animal Health Indonesia yang telah mendukung kegiatan podcast Dr. Be The Vet Show. Selamat beristirahat, selamat bermalam minggu kalau masih mau jalan atau keluar, tapi kayaknya bisa di luar ya. Jadi enakan tidur supaya besok malam bisa ikutan podcast lagi gitu ya. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa besok insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Thank you, Dok Dita. Iya, terima kasih Dok Pino, Dr. Mawan, Dok Afdi, semua terima kasih kepada para dokter sekalian, Dr. Joko Pamungkas juga terima kasih. Siap ngisi lagi Dok ya? Insya Allah Kalau siap. kalau ada jamnya ya. Oke. Iya. Selamat istirahat. Iya, selamat istirahat semua.